Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 27. Adapun topik materi pada malam hari ini yaitu berjudul Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Bapak Kurniawan Ilyas untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Ya baik, terima kasih. Materi malam ini materi tertunda ya di malam kemarin. Ya ada hal yang urgen yang diatasi juga bersamaan dengan materi kita. Malam ini adalah jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang dimana juga sebenarnya sebuah materi yang mungkin sudah berulang-ulang, tapi ada baiknya juga tetap menjadi diskusi ke depan, karena hal-hal yang demikianlah menjadi penting ya, menjadi penting karena jaminan pelaksanaan ini apabila perlu dieksekusi itu bagian dari penerimaan negara ya, penerimaan negara bukan pajak atas jaminan tersebut. Jadi banyak perkara jaminan pelaksanaan, tidak bisa dieksekusi atau dicairkan oleh PPK, PA atau KPA. Contoh saja, kami lagi menangani ya, di Dinas Pekerjaan Umum, jaminan pelaksanaan belum bisa dieksekusi. Baik, saya saja materinya berkaitan dengan jaminan pelaksanaan. Ini adalah materi yang menurut saya cukup baik ya untuk memberikan pemahaman ataupun juga tukar-menukar informasi tentang itu, bagaimana sih jaminan pelaksanaan itu bisa dijalankan atau dieksekusi oleh pengguna anggaran, KPA atau PPK. Pertama, pembahasannya adalah dasar hukumnya, yang kedua adalah prinsip hukum jaminan, yang ketiga adalah apa itu jaminan pelaksanaan. Ya, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, kita lihat di Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Prinsip jaminan yaitu jaminan itu artinya sesuatu yang diberikan oleh debitur ya kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Jadi debitur ini dalam hal ini kontraktor, melalui kontraktor untuk meminta kepada pihak ketiga, meminta kepada pihak asuransi atau penjamin agar menerbitkan, sehingga kreditur ini dalam hal PPK bisa yakin bahwa pekerjaan itu mampu dia dilaksanakan, dan apabila tidak bisa dilaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka jaminan itu pelaksanaan sebagai bagian dari komitmen untuk memenuhi apabila tidak menjalankan kewajibannya. Hukum jaminan kita lihat di pasal 1131 KUH Perdata ya disebutkan bahwa
segala kebendaan, jadi segala kebendaan yang berutang, ya. Jadi segala kebendaan yang berutang ini dalam hal ini juga pihak penjamin, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, ya, kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perorangan. Jadi ketika dia berutang, misalnya sebuah asuransi tidak mampu mengklaim, ya, membayar klaim atas jaminan pelaksanaan, maka baik yang sudah ada ataupun yang akan ada akan menjadi tanggungan nantinya. Bisa dilakukan penagihan atau eksekusi. Di pasal 1132 Kabar Data disebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur gitu terhadap jaminan hasil penjualan barang bagi yang menurut perbandingan kita ini masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah yang didahulukan. Nah, apabila barang ataupun juga sebuah barang jaminan, baik itu dalam bentuk uang, dalam bentuk materi tanah dan lain-lain, maka para kreditur punya hak apabila tanah itu, objek barang itu melekat, ya, melekat sebuah jaminan. Jaminan ini terdiri atas dua, ya, jaminan umum dan jaminan khusus. Ya, jadi jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur menyangkut semua hartanya. Jadi jaminan umum, ya, para kreditur mempunyai kedudukan yang sama, jadi dan seimbang gitu. Seimbang. Apabila pihak asuransi tidak mampu membayar misalnya, ada kebendaan, ya, ada kebendaan yang bisa dinilai dengan uang, maka kreditur ini punya, para kreditur punya hak yang sama, ya, seimbang. Ditinjau dari sudut hak, para kreditur konkret, ya, mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap sesuatu tertentu. Jadi jaminan umum ini, ya, timbul karena undang-undang, ya, ada tuh, antara pihak yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. Nah, ada juga jaminan khusus ini. Nah, jaminan khusus ini sebenarnya, ya, benda-benda yang ditunjuk secara khusus gitu sebagai jaminan piutang atau berlaku para kreditur tertentu. Untuk itu, jaminan pelaksanaan ini merupakan jaminan khusus. Jaminan khusus, ya, timbul karena ada perjanjian, ya, khusus antara kreditur dan debitur. Jadi ini kategori jaminan khusus. Nah, sifat jaminan, ya, perjanjian jaminan ini bersifat aksesorir, artinya perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian tanpa ada perjanjian pokoknya. Misalnya, ya, perjanjian itu, ya, perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan, maka itulah perjanjian pokok. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri atau melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga berakhir. Ini artinya apa? Ya, perjanjian pokok itu dilaksanakan dengan baik, tidak ada klaim, tidak ada pemutusan, maka perjanjian jaminan juga berakhir. Artinya tidak ada lagi eksekusi ataupun tagihan atas jaminan. Untuk dapat membuat jaminan, perjanjian jaminan dalam perjanjian pokok harus diatur dengan jelas, ya, dengan janji-janji jaminan. Jadi untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi memang sudah diatur secara baku, jadi tinggal dijalankan saja oleh para pihak, termasuk juga pihak penjamin, dalam hal ini asuransi atau perbankan. Nah, jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan ini, ya, harus, ya, penandatangan kontrak setelah terbit SPPJ. Artinya apa? Setelah penandatangan kontrak, setelah terbit SPPJ, ya, penyedia menyerahkan jaminan. Jadi sebelum terbitnya, sebelum kontrak itu ditandatangani atau setelah terbit SPPJ, maka kontraktor atau penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan, ya, dengan ketentuan
jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran yang terkoreksi antara 80% sampai 100 dari nilai HPS ditentukan sebesar 5% dari nilai kontrak. Jadi ketika penawaran itu telah terkoreksi 80 sampai 100, maka dari nilai HPS ditentukanlah 5% dari nilai kontrak. Beda halnya jaminan pelaksanaan untuk penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS, maka ditentukan ya besarnya 5% dari nilai HPS. Hal ini yang membedakan ya, ada dari nilai kontrak, ada juga dari nilai HPS. Mengapa dari nilai HPS berbeda dengan nilai kontrak? Karena penawaran di atas ya, atau antara 80 sampai 100 itu sendiri ya, nilai kontraklah menjadi rujukan. Artinya kontrak yang dinilai ya, mengandung kewajaran berdasarkan HPS yang sudah ditentukan. Beda halnya kalau penawaran di bawah 80%. Ada hal-hal yang memang ya tidak diketahui oleh PPK untuk bukan tidak diketahui, namun bagi penyedia mampu melaksanakan pekerjaan di bawah nilai 80%. Artinya apa? HPS ini adalah nilai tertinggi di bawah dari kontrak atau sama. Ya, gitu. Jadi jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia setelah penyerahan seluruh pekerjaan. Jadi jaminan pelaksanaan ini tentu harus ya dikembalikan dari PPK, PA-KPA kepada penyedia setelah ya, pekerjaan itu selesai atau diterima ya, selesai. Setelah itu berlanjutlah jaminan permanen sebesar 5% dari harga kontrak. Jadi penyerahan jaminan terakhir atau bulan sekaligus telah dikurangi buat retensi sebesar 5%. Jadi itu pelaksanaan jaminannya. Jadi pembayaran termin bulan terakhir atau sekaligus telah dikurangi uang retensi 5%. Artinya apa? Jaminan pelaksanaan ini harus kembali ketika pembayaran termin terakhir ya, bulan terakhir atau sekaligus setelah dikurangi retensinya nantinya ya, retensi untuk jaminan pembayaran apabila diperlukan ya. Jadi jaminan pelaksanaan diserahkan kepada pejabat penandatangan kontrak dengan ketentuan ya. Jadi jaminan pelaksanaan ini harus juga ya bersumber dari mana, diterbitkan oleh siapa. Yang pertama bank umum. Ya. Bank umum ini tidak semua bank umum ya menerbitkan atau punya semacam program tentang jaminan pelaksanaan. Atau perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi, lembaga khusus yang menjalankan bidang pembiayaan, penjaminan ekspor impor ya, sesuai ketentuan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang selanjutnya adalah penerbit jaminan ya, telah ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari OJK. Jadi ketika kita tidak bisa mengklaim terhadap OJK ini ya, terhadap jaminan pelaksanaan tidak bisa dibayarkan klaim kita, maka ya patut bagi OJK untuk mengevaluasi gitu. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak penandatangan kontrak ya sampai PHO ya. Jadi jaminan pelaksanaan ini ya di masa pelaksanaan ya, sejak kontrak ditandatangan dan sejak ditetapkan PHO itu sendiri. Ya tentu ya hampir kebanyakan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan lainnya ya selalu melewati jaminan masa pelaksanaan kontrak, sehingga ya tentu diperpanjang jaminannya, jaminan pelaksanaannya, dan jaminan pelaksanaan sebelumnya harus dicairkan. Nama penyedia ya harus diperhatikan, nama penyedia dan sebelumnya ini jaminan. Besaran nilai jaminan pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan. Ya, jadi yang disebutkan tadi
Kalau penawarannya 80 sampai 100 berarti dari nilai kontrak. Kalau penawarannya di bawah 80% berarti dari HPS itu pegangannya. Ya, harus juga ada nama pejabat penandatangan kontrak, ya, paket yang dijaminkan. Ya. Sampai itu ya. Selanjutnya adalah paket jaminan sama dengan paket pekerjaan yang tercantum. Jadi jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat. Tidak ada syarat lain. Jadi kebanyakan juga asuransi banyak yang nakal tidak mau melaksanakan jaminan. Tidak mau mencairkan jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan ini harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar jaminan nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja gitu. Setelah surat pernyataan wan prestasi. Nah, setelah surat pernyataan wan prestasi dari pejabat penandatangan kontrak. Apa sih surat pernyataan wan prestasi? Ya, surat pernyataan wan prestasi. Apakah itu pemutusan kontrak? Ya, dalam praktek itu disebut pemutusan kontrak ya, prestasi. Dan yang benar adalah pemutusan kontrak ya, karena kontrak itu sudah diputus karena tidak mampu menjalankan atau melaksanakan atau mempertahankan jaminan pelaksanaannya. Jadi jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam paling lambat gitu. Ketika kita klaim yang bersangkut kepada asuransi, ya, bahwa ini jaminan pelaksanaan harus dicairkan, ya paling lambat ya ketentuannya, kaidahnya, kriterianya adalah paling lambat 14 hari setelah surat pernyataan dari pejabat dan kontrak diterima oleh penerbit. Nah, untuk surat pernyataan ini, ya, dalam beberapa praktek, yaitu pemutusan kontrak. Apakah pemutusan kontrak itu surat pernyataan dari pejabat penandatangan kontrak? Bukan ya. Jadi harus memang dipahami pemutusan kontrak itu bukanlah surat pernyataan. Nah, jadi harus ada satu dokumen yang menyatakan dari pejabat penandatangan kontrak bahwa jaminan pelaksanaannya untuk dicairkan. Ya, karena masa PHO-nya, masa serah terima pertama sudah lewat, tidak mampu dilaksanakan. Jadi jaminan pelaksanaan atas KSO ditulis atas nama KSO dan lain-lainnya. Jadi penandatangan kontrak ini, pejabat penandatangan kontrak mengkonfirmasi. Jadi tentang keaslian, keabsahan jaminan pelaksanaan apabila ada hal yang meragukan. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan surat jaminan dipersamakan adalah penolakan penandatangan kontrak. Artinya ketika sudah ditetapkan oleh sudah diterbitkan SPPBJ ya, SPPBJ oleh PPK, maka sebelum penandatangan kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan. Ya, sebelum, kalau tidak menyerahkan maka sama saja menolak ya, penandatangan kontrak. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan itu diatur dalam syarat-syarat kontrak. Nah, di jaminan pelaksanaan juga ada pada masa pemberian kesempatan. Artinya setelah pemberian kesempatan, maka jaminan pelaksanaan yang sudah diperoleh ya pada saat pertama pelaksanaan kontrak itu harus segera dicairkan. Dan selanjutnya, ya, penyedia harus memperpanjang jaminan pelaksanaan. Dalam hal pemutusan kontrak, ya, dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan terjadi, maka jaminan pelaksanaan harus lebih dulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak. Jadi memang harus lebih jaminan pelaksanaan ini harus lebih dulu dicairkan gitu, sebelum pemutusan kontrak. Artinya pada dari ketentuan yang disebutkan ini berarti sudah ada pernyataan wan prestasi. Tapi kebanyakan PPK bersamaan dengan pemutusan kontrak gitu. Artinya apa? Kita sudah bisa melihat tanda-tanda
bahwa pekerjaan ini akan macet, tidak bisa selesai. Setidaknya ya bisa 2-3 hari sebelum masa berakhir jaminan pelaksanaan. Itu bisa dilakukan oleh PPK untuk membuat surat pernyataan karena ketentuan yang berlaku terlebih dahulu dicairkan sebelum pemenuhan kontrak. Jadi klaim inilah yang harus disampaikan. Gitu. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan selesai 100% diganti dengan jaminan penurunan atau uang retensi sebesar 5%. Bisa kita kembalikan jaminan pelaksanaannya juga jika pekerjaan sudah 100%, baik itu PHO ya, PHO ataupun PHO yang kedua. Artinya ketika ada perpanjangan jaminan pelaksanaan. Itu yang paling penting bahwa harus ada ya. Jadi jaminan ini, jaminan pelaksanaan ini terlebih dahulu harus dicairkan sebelum pemutusan kontrak. Artinya pihak penjamin atau asuransi bukan melihat pemutusan kontraknya, tapi surat pernyataan yang disertai berapa bobot pekerjaan. Yang sangat tidak mungkin misalnya jika jika pekerjaan misalnya di akhir Desember, bobot pekerjaannya baru 80% sampai tanggal 30 Desember. Maka sudah bisa dipastikan ya tidak bisa melaksanakan sampai 100%. Gitu. Jadi memang harus ada surat pernyataan manifestasi gitu. Jadi itu yang harus memenuhi kriteria itu pada saat pencairan atau melakukan klaim atau penagihan jaminan pelaksanaan. Nah ini contoh jaminan pelaksanaan yang perlu diperhatikan ya, nomor jaminan jaminan ini. Ya. Jadi ini menerima surat tuntutan. Jadi kan ini harus ada dipatuhi gitu, harus dipatuhi oleh pihak penjamin. Nah dari surat jaminan yang berlaku selama, ya, berarti kan PPK harus memperhatikan ini berlaku sejak penandatangan kontrak sampai PHO ya. Jaminan ini berlaku terjamin tidak menyelesaikannya dengan baik. Ini sudah jelas apabila pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik dan benar maka jaminan ini berlaku. Yang pelaksanaan bisa dicairkan atau pemenuhan kota setelah kesalahan terjamin. Gitu. Penjamin akan membayar ke penerima jaminan sejumlah nilai jaminan ya. Jaminan hari 14 hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis oleh penerima jaminan berdasarkan keputusan penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat terjamin terjamin cedera jadi. Ya tuntutan jaminan penjamin berdasarkan jaminan harus sudah diajukan 30 hari kalender sesudah berakhirnya berlaku masa jaminan. Jadi tuntutan ini ya selamat-lambatnya 30 hari pencairannya. Jadi artinya apa dari ketentuan yang ada sudah jelas bahwa sudah harus ada dulu surat pernyataan jaminan sebelum pemutusan kontrak dan jaminan pelaksanaan harus bisa dicairkan tanpa syarat 14 hari tidak paling lambat. Dia harus dapat dicairkan. Nah, tuntutannya ya, kalau tuntutannya ini membuka peluang lagi selama 30 hari setelah sesudah masa jaminan berakhir gitu. Jadi ini yang harus memang disimak baik-baik bahwa penjamin membayar tuntutan pencairan. Jadi kalau waktunya 14 hari ya pencairannya tidak boleh lebih dari 30 hari. Gitu. Itu yang harus dibedakan ya. Tuntutannya untuk mencairkan 14 hari paling lama, tapi pencairannya tidak boleh lebih dari 30 hari yang dilakukan itu sendiri. Sama ya garansi bank, ini garansi asuransi, bank juga sama ya. Ini garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan. Jadi ya macam-macam strukturnya ya, macam-macam struktur jaminannya itu sendiri. Ya terima kasih yang saya sajikan, saya serahkan kepada moderator.
Baik, itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa menekan fitur raise hand atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Mohon izin saya raise hand ini. Ya, Bapak Anggoro Prasetya, silakan Pak. Selamat malam Pak Kurniawan. Ya, mau menanyakan nih Pak, jikalau nanti pada waktu akhir akhir kontrak gitu ya, itu ada potensi kontrak kritis, itu penjelasannya seperti apa ya Pak Kurniawan ya? Yang ada sama nanti jaminannya juga, jaminan pelaksanaan, atau mungkin nanti kalau jaminan pelaksanaan ya, retensi kan 5%-nya jadinya kan nggak muncul itu. Itu saja Pak Kurniawan Elias. Makasih banyak atas waktunya. Oke ya, kontak kritis ya Pak. Benar Pak Kurniawan. Mohon dijelaskan, misalkan kalau bisa sampai mungkin masih 1 ya, tapi bisa jadi nanti pada waktu masa setelah akhir kontrak itu ya berarti perpanjangan. Nah, perpanjangan itu ada potensi kontrak kritis kedua atau ketiga gitu, Pak Kurniawan ya. Mohon izin. Makasih Ya, banyak. Ya, makasih. Saya buka regulasinya ya, kontrak kritis supaya kritis. Jadi kontrak kritis itu saya buka ya supaya kontrak kritis itu kenapa bisa dinyatakan kontrak kritis? Karena ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan itu ukurannya di mana? Ya, kenapa ini? Kenapa terganggu ini? Kelihatan ya? Kenapa Kelihatan Pak. Oke. Ya, kenapa agak tegang ini? Oke. Ya, kontrak kritis itu kriterianya, syaratnya dikatakan kontrak kritis apabila syarat kontrak kritis itu Pak apabila ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan itu, ya, keterlambatan pelaksanaan itu ada periodenya, ya, ada periodenya. Periode 1, periode kedua, ya, dan periode ya cuma periode kedua ya. Periode kedua ini jika melampaui anggaran ada 2 kali periode ya. Kontrak kritis itu berkaitan dengan keterlambatan ya, pekerjaan. Bagaimana cara mengukur sebuah keterlambatan pekerjaan? Ukurannya apa? Pada saat menyusun RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, yang disajikan pada saat PCM, pre-construction meeting, maka di situ akan muncul, akan disepakati, akan dijelaskan oleh kontraktor untuk setiap minggunya berapa capaian yang bisa dia penuhi, ya misalnya pekerjaan itu 10 bulan, berarti dari periode 1 dari bulan pertama sampai bulan ke-7 tidak boleh ada deviasi lebih besar dari 10%. Harus di bawah. Kalau ada deviasi ya di bulan 1 sampai bulan 7, jadi kan perhitungannya dia pertama dari pada saat pembahasan PCM
Yang kedua, perhitungannya pada saat realisasi pekerjaan atau pekerjaan dilaksanakan. Kalau dari bulan 7 sampai bulan 1 sampai bulan 7 ya. Bulan 1 sampai bulan 7 pekerjaan itu ada deviasi, ada keterlambatan 10%. Misalnya di minggu ke-6. Maka ya pengawas ya, jadi maka pengawas menyampaikan kepada PPK atau PA bahwa di minggu ke-7 potensi untuk keterlambatan itu sangat terbuka. Misalnya di minggu ke-7 sudah 99,5 misalnya. Sudah dipastikan minggu berikutnya apabila bobot pekerjaan di minggu berikutnya juga dari aspek nilai uang ya dan nilai volume kecil, maka dipastikan atau nilai volume atau bukan kecil ya atau besar ya, uangnya dihitung dari uangnya ataupun juga volumenya besar, maka dipastikan terlambat. Maka ketika tiba di minggu ke-7 sudah seharusnya PPK menyampaikan ya peringatan SP. Nah, SP ini ya, disertai dengan juga undangan kepada penyedia, Pak. Undangan kepada penyedia untuk meminta klarifikasi dan minta penjelasan. Saudara, ini sudah di minggu ke-7 ini ternyata deviasinya 10,5 misalnya. Bagaimana saudara bisa menurunkan deviasi? Makanya ada rapat kontrak kritis. Setelah rapat kontrak kritis, uji coba pertama. Di mana dia berjanji, misalnya di rapat kontrak kritis pertama, dia akan berjanji di minggu ke-8 dia akan turunkan deviasinya dengan strategi A, B, C, D. Apa strateginya? Menambah jam waktu pelaksanaan, menambah peralatan, menambah SDM yang bekerja sendiri. Itu kalau beda halnya dengan pencairan jaminan pelaksanaan. Pencairan jaminan pelaksanaan itu syaratnya adalah ya, pada saat di bulan ke-10 tidak mampu diserahkan di PHO, tidak bisa diserahkan, terlambat, tidak bobot yang harusnya 100% tidak bisa diserahkan. Pilihannya ada dua. Dalam penilaian PPK bahwa ini tidak sanggup lah diselesaikan ini. Ini sudah bulan ke-10. Masih ada 2 bulan, bobotnya baru 50%. Pasti tidak sanggup, kecuali dia bisa menyulap untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya parsial. Kalau yang pekerjaan yang sifatnya parsial itu mungkin bisa. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya paralel misalnya membutuhkan umur masa beton kering misalnya 28 hari, 14 hari, 21 hari, maka sudah dipastikan PPK harus sudah bisa menilai bahwa tidak mampu dilaksanakan sampai PHO bulan ke-10. Nah, pilihannya ada dua, ya, lakukan pemutusan atau perpanjang jaminan itu sendiri. Nah, ketika sudah pemberian kesempatan, jaminan pelaksanaan yang sebelumnya itu PPK wajib cairkan, ya, dan meminta kepada pihak kontraktor penyedia untuk menerbitkan jaminan yang baru. Gitu demikian. Gitu. Jadi jaminan pelaksanaan yang tidak terwujud bulan 10 dikasih pemberian kesempatan, maka jaminan pelaksanaan itu yang bulan 10 itu harus dicarikan dulu, baru diajarkan pemberian kesempatan dengan memperpanjang masa waktu pelaksanaan pekerjaannya sendiri. Ya, itu yang pasti tentang perbedaan antara kontrak kritis dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Demikian Pak Anggoro. Mungkin paket Bapak terlambat ya? Paket pekerjaannya. Iya, siap-siap.
Oh, kenapa terlambat? Ini Pak dari apa namanya jalan ini tadi ada keluarga sih, keluarga datang di luar soalnya posisi. Enggak, Pak pekerjaannya Kurniawan, ya. maksudnya pekerjaannya di Oh, kontraktor. pekerjaannya maaf. Kalau pekerjaan ini saya apa namanya istilahnya yang Terlambat. sebelumnya Pak, ya sebelumnya itu ada terlambat, cuman akhirnya kan bisa terselesaikan dengan perpanjangan yang kan yang dari 90 hari kan berubah jadi 2 bulan itu ya Pak ya. Nah, itu nggak Ya. sampai 2 bulan itu udah selesai ya. Oh, terlambat ya. Berarti karena kelalaian penyedia ya. Ya dari penyediaannya Pak. Dan dari sisi konstruksinya emang apa namanya karena metode konstruksinya emang 2 titik itu susah lah seperti itu Pak. Karena pipa harus crossing sungai dalam ya, sama berbatu. Berarti pada saat membahas di RMPK sebenarnya, karena Benar. itu sudah di PCM dibahas bagaimana menyelesaikan benar. pekerjaan. Iya. Oke, Pak Goro, makasih. Iya. Sama satu lagi mohon izin Pak. Ya ini jadi ingat yang masalah apa namanya parsial itu ya, serah terima parsial itu Pak. Kan Ya. di awal misalkan aturan mainnya itu kan kita tidak parsial ya Pak ya, tidak ada serah terima parsial gitu ya. Nah kemudian dengan berjalannya waktu itu untuk mencapai parsial itu emang harus adendum dulu ya Pak ya. Dan Ya, harus adendum. Oh harus adendum ya. Penentuan apa namanya parsialnya. Nah Ya. terus kalau ibaratnya gini, pada waktu berjalan kemudian seolah-olah tanpa ada kesulitan sehingganya serah terimanya parsial. Nah itu tanggapan dari pihak pengawas eksternal itu gimana ya Pak ya? Misalkan dari apa ya satuan internal atau mungkin dari mungkin APIP lah seperti itu Pak. Itu tanggapannya gimana ya? Ya, oke. Terima kasih. Memang pertama yang harus akan diperhatikan oleh pemeriksa itu APIP ataupun juga pengawas eksternal seperti teman-teman BPK. Oh iya. Antaranya adalah kontrak gitu. Namun untuk menjustifikasi bahwa boleh ada adendum yang tadinya satu kesatuan konstruksi dan menjadi parsial, ya, tentu banyak alasan yang bisa kita tuangkan. Gitu. Pertama ya, ada ketentuan peraturan perundangan di bidang keuangan yang mengharuskan percepatan penyerapan. Kayak DAK itu dana DAK itu menuntut percepatan penyerapan. Jadi bisa kita nilai pekerjaannya Pak Goro ini umpamanya pekerjaan apa ya pagar itu yang sebelumnya satu kesatuan nilai pembayarannya bisa kita ubah adendum karena tuntutan aturan DAK fisik misalnya sumber dari DAK fisik mengharuskan penyerapan. Nah, maka pembayaran itu harus pekerjaan itu harus dihitung sebagai uang yang harus dibayarkan. Iya. Yang kedua, ketika ingin merubah dari satu kesatuan unsur konstruksi itu sendiri, ya pekerjaan itu sudah dimanfaatkan. Nah, sudah dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan, iya. Ya, artinya sudah dimanfaatkan karena memang kebutuhannya segera kita dimanfaatkan. Yang lainnya mungkin pekerjaan rabat keliling atau pekerjaan saluran keliling misalnya di samping perlu dimanfaatkan. Yang lainnya sudah dimanfaatkan, itu sudah hitung saja bahwa memang pokoknya sih sudah dimanfaatkan. Ya, masa pemeliharaannya juga setelah diuji coba PAO udah bagus, sudah masuk mutu, ya boleh dibayarkan itu. Jadi banyak alasan untuk membayar secara parsial. Kalau tidak ada alasannya diterima, maka itu jadi temuan bahwa ada kelebihan bayar.
Oke. Baik, Siap, mungkin makasih. Bapak Ibu. Pas putus-putus ini saya. Siap-siap, makasih, cukup jelas. Makasih Pak Kurniawan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Jika sudah tidak ada, mungkin Pak ada close statement untuk materi hari ini. Ya, pertama ya jaminan pelaksanaan itu harus memang dicermati tahapannya. Ya, tahapan jaminan pelaksanaan itu diberikan itu setelah PPK menandatangani SPBJ dan sebelum PPK menandatangani kontrak. Yang kedua, jaminan pelaksanaan itu harus diteliti keabsahannya. Diteliti keabsahannya. Yang ketiga adalah jaminan pelaksanaan itu ya, beda dengan bisa dicarikan ya tuntutan 14 hari ya paling lambat 14 hari dilakukan klaim dan pencairannya paling lambat 30 hari. Dalam bentuk apa? Surat pernyataan atau tuntutan klaim itu sendiri tentang prestasi. Sehingga pihak penjamin dalam hal ini asuransi atau perbankan tidak mengelak lagi atas jaminan pelaksanaan yang sudah diberikan dari kontraktor, dari penyedia kepada pihak PPK atau pemilik pekerjaan sendiri. Demikian itu saja yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bergabung di materi ini. Besok apa lagi ya? Besok yang katanya tadi Pak, materi yang tertunda waktu hari Senin. Oh, nah yang tadi ya. Oke. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar malam hari ini yang membahas mengenai, mohon maaf, hadirin sekalian, demikianlah webinar pada malam hari ini yang membahas mengenai penjaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar malam hari ini atas waktu dan kesempatannya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam webinar pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.